Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ismawati dari program studi pendidikan masyarakat kelas 2A. Di sini Isma mau bercerita tentang kisah salah seorang sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdurrahman bin Auf. Nah, teman-teman, Abdurrahman bin Auf ini merupakan salah seorang sahabat Rasul yang paling kaya dan juga dermawan. Nah, tapi nggak cukup itu aja loh, nggak cuman kayak sama dermawan aja. Beliau juga punya cita-cita yang cukup menarik tapi aneh juga gitu. Karena di zaman sekarang tuh nggak mungkin gitu orang punya cita-cita itu gitu. Kayak nggak ada gitu bahkan ya punya cita-cita kayak gitu gitu. Nah, terus apa sih itu emangnya cita-cita dari Abdurrahman bin Auf ini gitu? Nah, cita-cita dari Abdurrahman bin Auf adalah ingin menjadi orang miskin, teman-teman. Nah, kenapa sih gitu pengen jadi orang miskin? Terus karena mungkin saking kayaknya ya, jadi pengen jadi orang miskin gitu. Nah, teman-teman, tapi qadarullah gitu ya, setiap upaya dari Abdurrahman bin Auf untuk menjadi orang miskin ini selalu gagal gitu. Nah, itu kenapa sih? Gara-gara apa? Tentunya adalah karena kedermawanannya. Nah, sebenarnya banyak banget nih cerita tentang kedermawanan dari Abdurrahman bin Auf. Cuman di sini Isma nggak akan menceritakan semuanya ya, karena di sini Isma juga mungkin hanya bisa menceritakan beberapa kedermawanannya yang emang nanti menyorot ke kisah kenapa sih gitu selalu gagal miskin gitu, dan akhirnya mungkin kita bisa beri judul cerita pada kali ini adalah si paling gagal miskin gitu. Nah, jadi suatu ketika gitu ya, ketika Rasulullah sedang menyemangati para sahabat gitu untuk bersedekah gitu ya, untuk keperluan dakwah umat Islam pada saat itu gitu ya. Para sahabat berlomba-lomba kan ya untuk mensedekahkan hartanya gitu. Nah, apalagi Abdurrahman bin Auf gitu, selalu paling bersemangat dan tentunya dengan bersedekah dengan nominal yang besar gitu, dengan nominal yang paling besar di antara para sahabatnya yang lain gitu, yaitu pada saat itu Abdurrahman bin Auf mensedekahkan sebanyak 20.000 dinar gitu. Dan pada saat itu Rasulullah bertanya, apakah engkau tidak menyisakan ini untuk uh, keluargamu gitu, apakah semuanya disedekahkan gitu. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, tentu saja aku menyisakan untuk keluargaku gitu, bahkan lebih dari apa yang aku sedekahkan saat ini gitu. Nah, hal itu membuktikan bahwasanya hartanya itu sangat banyak gitu. Dan akhirnya Rasulullah pun mendoakan semoga apa yang dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Auf menjadi keberkahan gitu. Nah, akhirnya diijabah, jadi Abdurrahman bin Auf terus makin kaya gitu, hingga pada suatu saat pada waktu itu umat Islam memerlukan dana untuk perang Tabuk gitu. Beliau pun Abdurrahman bin Auf lah gitu yang menjadi donatur paling pertama gitu, yang menyalurkan dana untuk keperluan perang Tabuk ini gitu ya, itu sebesar 200 ukiah emas. Wah, teman-teman, itu jumlahnya bukan jumlah yang sedikit gitu ya, satu ukiahnya saja itu sudah berapa gram mungkin ya. Nah, terus nggak cuman itu aja nih teman-teman, pada saat itu ketika berkumpul gitu ya dengan para sahabat, Rasulullah pun bersabda gitu. Nah, hal dari sinilah gitu ya, beliau mulai Abdurrahman bin Auf tuh mulai semakin ingin untuk menjadi orang miskin gitu. Di sana beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang yang kaya itu akan jauh lebih lama dihisapnya daripada orang miskin. Nah, hal inilah gitu yang semakin mendorong gitu Abdurrahman bin Auf untuk berusaha menjadi orang miskin gitu. Terus juga Rasulullah bersabda bahwasanya Rasulullah akan selalu bersama dengan orang-orang miskin. Nah, karena ingin terus bersama dengan Rasulullah dan tidak mau lama-lama dihisabnya, maka Abdurrahman bin Auf pun pokoknya sekeras mungkin berusaha untuk menjadi orang miskin. Nah, suatu ketika para petani di Madinah ditimpa musibah nih teman-teman, ditimpa musibah gagal panen kurma gitu. Pada saat itu kurma para petani di Madinah itu pada busuk gitu. Dan akhirnya Abdurrahman bin Auf karena ingin menghabiskan hartanya gitu ya, karena ingin menjadi orang miskin, akhirnya kurma-kurma busuk itu dibeli. Ternyata pada suatu ketika gitu ya, satu hari kemudian di Yaman, di negeri Yaman itu ditimpa musibah gitu. Ditimpa musibah ke suatu penyakit yang emang bakal sembuh itu dengan
kurma busuk, dan akhirnya Raja Yaman pun mengutus salah satu utusannya untuk datang ke Madinah gitu, karena tahu kan ya di sana banyak kurma busuk karena sedang gagal panen gitu. Akhirnya datanglah utusan itu, dan akhirnya eh, diusulkanlah gitu untuk datang ke Abdurrahman bin Auf karena kurma-kurma busuknya sudah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf gitu. Nah, pada saat itu utusan tersebut memohon kepada Abdurrahman bin Auf untuk menjual kurma busuk tersebut gitu untuk kesembuhan para warga negara Yaman yang terkena wabah penyakit. Akhirnya dibelilah kurma busuk itu dengan harga 10 kali lipat gitu ya, lebih dari biasanya gitu. Nah, akhirnya Abdurrahman bin Auf pun tidak jadi orang miskin gitu ya. Mungkin miskinnya hanya 1 hari gitu, hanya 1 malam. Akhirnya kembali lagi gitu harta-hartanya gitu. Nah, makanya teman-teman bisa kita ambil hikmah atau pelajarannya gitu ya. Ketika kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah gitu ya untuk kebaikan, maka Allah pun tidak segan untuk semakin menambah harta kita itu gitu. Nah, justru akan terus semakin bertambah gitu ya harta kita itu. Nah, kadang kita itu ya suka hitung-hitungan gitu, kayak matematikanya kita nih, kalau misalnya kita ngeluarin segini nanti Allah balasnya segini gitu. Nah, padahal gak usah seperti itu gitu. Kadang matematika Allah itu jauh dari nalar kita gitu, bahkan kayak udahlah gitu, gak usah dipikirin gitu. Bahkan Abdurrahman bin Auf aja gitu ya tidak segan-segan mengeluarkan separuh dari hartanya, dan akhirnya Allah membalas dengan harta yang lebih dan lebih lagi gitu. Bahkan ketika ia berupaya untuk menjadi orang miskin, tapi upayanya itu selalu gagal gitu. Kenapa? Karena beliau itu merupakan sosok yang kaya sekaligus dermawan. Beda lain halnya dengan orang yang kaya sekaligus sombong gitu. Tentunya hartanya itu nggak akan berkah gitu. Jangan sampai kita kayak Korun gitu. Korun itu kan sombong gitu ya, kaya tapi sombong, dan akhirnya hartanya pun ditelan bumi gitu dengan Korunnya juga gitu. Nah, makanya semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk senantiasa menjadi manusia yang gemar bersedekah dan berbagi dengan sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.